Dan bisa kalian tebak sesuatu apa itu? Pada hari itu, di depan masjid, ditemukan jasad dari Rafa. Beneran jasad, dan ada di depan masjid, dibiarin gitu aja. Halo semuanya, selamat datang di Kalisa Channel. Jadi di video aku kali ini, aku bakal berbagi cerita ke kalian semua tentang salah satu kasus yang bikin aku sendiri tuh greget dan kesel banget, beneran sekesel itu. Dan aku yakin, setelah kalian mendengar kasus ini, kalian juga bakal sama keselnya kayak aku. Kasus ini tuh melibatkan seorang anak bernama Rafa Fauzan yang umurnya tuh baru 1 tahun 11 bulan. Bener-bener masih kecil banget. Anak seumur itu tuh bahkan untuk ngomong aja mereka tuh masih belajar kan. Tapi minggu ini nama Rafa Fauzan itu muncul di berita dan artikel-artikel karena Rafa ini tuh dinyatakan hilang, kemudian ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Penasaran sama bagaimana kronologi dan siapa pelaku di balik kasus ini? So tonton video ini sampai selesai karena aku jelasin secara lengkap kronologinya. Kronologi hilangnya Rafa. Jadi, kasus ini tuh terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni tahun 2025 kemarin di Singkawang, Kalimantan Barat. Seperti biasa, Rafa ini tuh posisinya lagi dititipin di rumah pengasuhnya yang bernama Rizka. Karena memang kedua orang tuanya tuh dua-duanya sama-sama bekerja. Pada saat kejadian, di rumah pengasuhnya atau Rizka ini ada 3 orang. Yang pertama itu ada Rafa, yang kedua ada Rizka pengasuhnya, dan yang terakhir ada anak dari Rizka atau Selsi. Jadi 3 orang ya pas kejadian itu. Awalnya memang tidak ada yang aneh pada hari itu berjalan seperti biasa. Namun, saat jam menunjukkan pukul setengah 12 siang, Rizka, pengasuh dari Rafa ini tuh sadar kalau misalnya dia tuh nggak ngelihat Rafa sama sekali. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk mencari Rafa ke sekitar rumah. Dicarilah tuh Rafa ini. Pas dicari, Rafa itu nggak ketemu sama sekali. Saksi terakhir yang melihat keberadaan Rafa ini tuh bukan Rizka, bukan pengasuhnya, tapi anak dari pengasuhnya yang bernama Selsi, yang tadi aku jelasin. Selsi ini tuh mengaku dalam keterangannya kalau ia ini tuh sempat masuk ke dalam dapur dan melihat keberadaan Rafa di sana. Setelah itu, Selsi ini tuh memutuskan untuk masuk ke dalam kamar. Nggak lama memang dia masuk ke dalam kamarnya tuh beberapa menit, dan setelah keluar, Rafa itu sudah tidak ada di dalam rumah dan pintu belakang rumah mereka tuh sudah dalam posisi yang terbuka. Kalian pasti greget kan, greget banget sama pengasuhnya. Kenapa Rafa itu bisa dibiarin sendiri? Nah, mengenai hal ini, dalam berita pun nggak disebutkan tuh pengasuhnya tuh kemana, kenapa Rafa tuh sampai dibiarin sendiri. Positive thinkingnya mungkin aja gitu ya, pengasuhnya tuh lagi ke toilet atau ke warung atau kemana. Tapi jujur itu tuh aneh dan menurut aku tuh kurang bertanggung jawab sih ya. Setelah dinyatakan hilang, warga setempat pun akhirnya ikut mencari keberadaan dari Rafa ini. Mereka akhirnya mencari di sekitar lokasi terakhir di mana Rafa ini berada. Sekian lama mereka mencari, keberadaan dari Rafa ini tuh nggak kunjung ditemukan. Karena hal itu, warga setempat pun akhirnya ikut meminta bantuan dari polisi. Polisi, warga, bahkan anjing pelacak pun turun untuk mencari keberadaan dari Rafa ini. Mereka tuh mencari ke setiap sudut lokasi tempat terakhir Rafa ini ditemukan. Mereka cari ke sekitaran rumah, mereka cari ke pelataran rumah warga, bahkan ke gang-gang kecil pun mereka cari. Tapi hasilnya Rafa ini tuh nggak kunjung ditemukan dan bahkan nggak ada tanda-tanda keberadaan dari Rafa. Kemudian, pencarian pun dilanjutkan pada hari kedua. Jangkauannya diperluas dan mereka tidak melewatkan satu pun sudut yang ada di sekitaran lokasi tersebut. Setelah sekian lama mencari, ternyata hasilnya tuh sama aja. Keberadaan Rafa itu nggak kunjung ditemukan, sampai akhirnya pada hari ketiga, tepatnya pada tanggal 13 Juni tahun 2025, ada nih seorang warga yang menemukan sesuatu di depan masjid yang bernama Husnul Khotimah yang terletak di Jalan Veteran. Dan bisa kalian tebak sesuatu apa itu? Pada hari itu, di depan masjid, ditemukan jasad dari Rafa. Beneran jasad dan ada di depan masjid, dibiarin gitu aja. Nah, yang bikin aneh adalah karena penemuan jasad Rafa ini jaraknya tuh sekitar 3 km dari posisi terakhir dia tuh ditemukan. Itu artinya ada campur tangan lain dalam kasus ini. Karena nggak mungkin kan seorang anak yang bahkan belum menginjak 2 tahun tuh bisa tiba-tiba melewati 3 km gitu. Jauhnya 3 kilo loh. Gak masuk akal sama sekali.
Setelah penemuan jasad tadi, polisi pun bekerja lebih keras lagi. Akhirnya, esok harinya, tepatnya pada tanggal 14 Juni tahun 2025, pelaku di balik kasus ini tuh ditemukan. Dan kalian bisa tebak siapa pelakunya? Pelakunya tuh adalah seorang pria bernama Uray Abadi yang merupakan tetangga dari Rizka yang memang mengasuh Rafa. Pada saat diinterogasi, Uray ini tuh mengaku kalau dia tuh tidak ada niatan untuk membunuh Rafa sama sekali. Namun, Uray itu memang mengakui kalau pada saat kejadian, dia itu membekap mulut korban dan memasukkannya ke dalam karung. Saat itu, korban tuh masih dalam kondisi hidup. Setelah dimasukkan ke dalam karung, korban ini dibawa oleh pelaku ke rumahnya. Kurang jelas juga memang berapa lama Rafa itu berada di rumah pelaku. Namun yang jelas, akhirnya pelaku pun memutuskan untuk mengangkut korban ke dalam sepeda dan akhirnya membuang korban ke semak-semak. Saat itu, kondisi korban tuh sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Kalian pasti bertanya-tanya, kalau dibuang di semak-semak, kenapa korban ini ditemukan di masjid? Sabar, karena memang ceritanya tuh belum beres. Setelah dibuang ke semak-semak, tidak lama kemudian pelaku itu berubah pikiran. Dia akhirnya membawa lagi jasad korban dan memutuskan untuk menyimpannya di lokasi yang lain. Pelaku akhirnya memutuskan untuk menyimpan jasad korban ini tuh di depan masjid. Itulah kenapa 3 hari setelah Rafa ini dinyatakan hilang, jasadnya tuh baru ditemukan oleh seorang warga di depan masjid. Karena memang selama jangka waktu 3 hari itu Rafa tuh memang disimpan dulu di rumah pelaku, baru kemudian jasadnya tuh disimpan di depan masjid. Sampai sini kalian tuh pasti bertanya-tanya tentang motif dibalik tindakan pelaku ini kan? Apa yang mendasari pelaku itu sampai tega berbuat sekeji itu? Coba kalian tebak apa motifnya? Karena uang? Bukan. Karena penculikan? Bukan juga. Atau mungkin pelaku ini salah target? Bukan ya, semua tiga-tiganya itu nggak ada yang benar. Karena, nah ini nih yang bikin aku greget dan kesel banget nih sama pelaku. Uray, pelakunya ini tuh mengatakan kalau dia melakukan ini tuh karena cuma pengen balas dendam. Balas dendam, iya balas dendam. Tapi balas dendamnya tuh bukan ke orang tua Rafa atau ke keluarga-keluarga terdekatnya, melainkan ke pengasuh Rafa. Pengasuh Rafa, yang berarti itu adalah Rizka. Uray ini tuh mengaku kalau ia tuh sempat sakit hati dan akhirnya Rafa itu dijadikan sebagai pelampiasan. Tega banget sumpah. Ia tuh memang sengaja untuk menargetkan Rafa karena kalau sampai Rafa ini kenapa-napa, maka orang pertama yang akan disalahkan itu siapa? Ya bener, pengasuhnya, Rizka. Dalam pengakuannya, Uray ini juga mengaku kalau ia melakukan semua ini tuh tanpa melibatkan siapapun. Bayangin, seorang anak kecil yang nggak punya salah apa-apa, yang nggak punya keterkaitan apapun sama pelaku, harus jadi korban ego dan dendam orang dewasa. Masih agak masuk akal kalau misalnya pelaku ini tuh punya dendam ke orang tuanya Rafa kan. Ini nggak, ke pengasuhnya. Dan Rafa yang jadi korban. Wah, kok bisa-bisanya setega itu sampai ngelakuin ini semua? Sumpah aku masih kesel banget ke pelakunya dan gak habis pikir sih. Oke, jadi itu dia tadi kasus yang lagi viral dan hangat baru-baru ini. Gimana menurut kalian kasus ini? Apakah kalian ikut kesel dan jengkel juga dengar kasus ini? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian tertarik dengan kasus-kasus serupa. Tulis juga di kolom komentar kasus mana lagi yang harus kita bahas ke depannya. Oke, see you in the next video. Bye-bye.